Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang kita banggakan dan kita hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, antara lain Pak Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Menteri Koperasi dan UMKM, juga Kepala Staf Kepresidenan. Yang kita banggakan Bapak Ramadhan Fadilah, pemimpin redaksi Merdeka.com, dan juga seluruh kepala desa menerima penghargaan. Alhamdulillah 7 hadir tengah-tengah kita, dan yang 2 hadir secara virtual. Pertama, saya ucapkan selamat ulang tahun ke-9 Merdeka.com dengan iringan doa. Mudah-mudahan Merdeka.com semakin memberikan informasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tentu Merdeka.com semakin hari semakin dicintai oleh rakyat Indonesia. Selamat ulang tahun ke-9 Merdeka.com. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saat ini, di mana dana desa secara faktual telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi terwujudnya kemandirian desa, yang tentu saja semua itu dilakukan secara bertahap, secara evolusioner. Tidak mungkin proses pembangunan di desa dilakukan secara revolusioner. Kenapa? Karena kita ingin proses pembangunan di desa betul-betul didasarkan pada akar budaya masyarakat desa, bukan keluar dari akar budaya. Karena apa? Yang kita bangun adalah mempertahankan peradaban, mempertahankan budaya dengan senantiasa melakukan inovasi-inovasi atas segala situasi yang dihadapi. Dengan demikian, progres pembangunan di desa bisa mengadaptasi situasi dan budaya-budaya baru, tetapi tetap kokoh pada akar budaya yang dimiliki oleh warga masyarakat. Itulah makanya proses pembangunan di desa membutuhkan sebuah ketelatenan, sebuah penanganan yang dilakukan secara serius, fokus, dan terukur. Apalagi dana yang digulirkan ke desa-desa cukup besar. Tahun ini 2021 sebesar 72 triliun digulirkan untuk 74.961 desa seluruh Indonesia. Kemudian tahun 2020 kemarin 71,150 triliun. Nah, pada kondisi pandemi ini, prioritas penggunaan dana desa tentu yang pertama adalah sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa dana desa digunakan untuk maksimal dalam upaya meningkatkan 2 hal. Yang pertama, upaya pertumbuhan ekonomi. Ini harus betul-betul digenjot dengan menggunakan dana desa. Dan yang kedua adalah peningkatan sumber daya manusia. Nah, dalam situasi pandemi ini, penggunaan dana desa tentu diarahkan juga pada kepentingan mempertahankan desa agar tetap bertahan pada kondisi kesehatan warga masyarakat, tidak terlalu terdampak pada kondisi pandemi untuk kesehatannya, dan juga tentu ekonominya. Itulah makanya dana desa di 2020 dan 2021 digunakan pertama untuk penanganan COVID-19 melalui relawan desa lawan COVID-19 dengan bekerja dimulai dari sosialisasi tentang COVID-19, penyemprotan disinfektan, penyiapan tempat-tempat cuci tangan dengan air bersih dan dengan sabun dan air bersih, air mengalir. Kemudian penyiapan ruang isolasi desa, mengantisipasi ketika ada para warga desa yang dari rantau, supaya melakukan isolasi ketika rumahnya tidak memungkinkan digunakan untuk isolasi. Gerbang desa, gerbang jaga desa untuk memantau mobilitas warga desa keluar masuk, baik dari dalam maupun keluar,
dengan menggunakan protokol kesehatan dan berbagai hal yang terkait dengan penanganan COVID. Yang kedua, untuk tetap meningkatkan daya beli warga masyarakat, dana desa digunakan untuk BLT, bantuan langsung tunai, dan alhamdulillah di 2020 8 juta keluarga penerima manfaat bisa tertangani oleh BLT dana desa. Dan satu temuan yang sangat menarik, dari 8 juta keluarga penerima manfaat, kita menemukan ada 2,4 juta penerima manfaat adalah perempuan kepala keluarga, atau yang sering disebut dengan PK. Ini sesuatu yang sangat menarik karena ternyata perempuan kepala keluarga yang seharusnya sudah lama mendapatkan treatment dan intervensi dari jaring pengaman sosial yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, ternyata selama ini belum terdeteksi. Di samping itu, tetap untuk dalam upaya peningkatan daya beli warga masyarakat, dana desa juga digunakan dengan cara padat karya tunai desa. Nah, namun demikian, yang perlu saya tekankan adalah dari totalitas penggunaan dana desa yang kemudian diprioritaskan 3 hal tadi, ternyata masih tersisa banyak dana desa yang ada di desa yang masih bisa digunakan oleh kepala desa, warga desa, perangkat desa untuk perbaikan infrastruktur desa. Sehingga inilah yang kemudian menjadi catatan kita bahwa meskipun digunakan untuk COVID, digunakan untuk BLT, digunakan untuk padat karya tunai desa, ternyata pada kenyataannya hitungan kita, pemantauan kita masih banyak dana desa yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa. Dengan demikian maka meskipun pandemi COVID, pembangunan di desa tetap bisa berjalan dan dilaksanakan meskipun memang sedikit mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya sebelum COVID. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua untuk terus berupaya agar desa terbebas dari COVID. Salah satunya adalah yang hari ini sudah disampaikan oleh pemerintah agar warga masyarakat tidak mudik. Nah, saya mengajak kepada kepala desa dan juga kepada warga desa untuk memahamkan kepada seluruh warganya, anggota keluarganya yang ada di rantau untuk tidak mudik demi kesehatan warga desa, demi kesehatan keluarga kita. Inilah yang bisa saya sampaikan. Selamat sukses untuk para penerima penghargaan, sukses untuk merdeka.com. Allahumma barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kami mohon tetap berada di atas panggung. Bapak mungkin bisa menuju ke arah saya di sebelah kanan sini. Agak ke samping kembali, Pak. Agak geser lagi. Ya, baik. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan langsung membacakan penerima awards untuk kategori daerah dengan kesetiakawanan yang menginspirasi. Yang pertama, Desa Dungus Wiru. Desa Dungus Wiru menghadirkan ATM beras dan bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin terdampak pandemi. Baik, kami undang Kepala Desa Dungus Wiru, Bapak Dadang Kusnadi untuk bisa menerima awards-nya. Silakan Bapak. Silakan Bapak ke arah tengah untuk bisa memberikan awards-nya. Baik. Dilanjutkan dengan berfoto bersama yang mohon diterima Bapak. Dan silakan menghadap ke depan untuk berfoto bersama. Baik, berfoto terlebih dahulu. Terima kasih. Bapak silakan untuk kembali duduk. Yang berikutnya adalah Desa Pempatan. Observasi dan penghijauan hutan desa serta pengembangan wisata desa. Memiliki program posyandu bayi dan balita serta pemberian bantuan kepada keluarga miskin, lansia dan difabel. Pembinaan PKK dalam kesetaraan gender dan pembinaan kepada kelompok-kelompok dan usaha binaan bumi
Kepala Desa Pempatan Bapak I Nengasuta. Mohon ke tengah kembali Bapak. Ya. Mohon diterima dan bisa berfoto bersama dengan menghadap ke arah depan. Ya. Baik, terima kasih Bapak I Nengasuta. Bisa kembali lagi ke tempat duduknya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung melanjutkan untuk menerima awards yang berikutnya adalah Desa Sewurejo. Kegiatan penguatan kapasitas Pokmas Difabel, pendampingan, pemberian stimulan ternak dan UMKM Pokmas Difabel. Dan kami undang Kepala Desa Sewurejo Bapak Agus Wibowo untuk naik ke atas panggung dan menerima uang. Silakan Bapak. Mohon untuk berterima dan berfoto bersama. Sekali lagi selamat untuk Desa Sewurejo. Dan penerima awards yang berikutnya adalah Desa Sumber Mulyo. Desa Sumber Mulyo menghadirkan posyandu remaja Puspa Eluais yang menjadi wadah bagi sosialisasi dan vokasi terkait kekerasan perempuan dan anak. Dan kami mengundang Kepala Desa Sumber Mulyo Bapak Fuad untuk bisa naik ke atas panggung. Silakan Bapak untuk menerima awards-nya. Kita berikan tepuk tangan. Ini dia mohon diterima dan bisa berfoto bersama untuk menghadap ke depan. Terima kasih Bapak. Dan untuk penerima awards yang berikutnya adalah Desa Sorai. Desa Sorai. Kegiatan kesehatan ibu dan anak selama pandemi, penanganan masalah sosial remaja hingga lansia, serta pendampingan keluarga miskin berupa bantuan langsung tunai atau BLT. Kami mengundang Kepala Desa Serai Bapak Iwayan Teken untuk naik ke atas panggung. Silakan Bapak. Silakan terima apresiasinya Bapak. Ini dia untuk Desa Serai. Baik, terima kasih Bapak. Kita langsung berlanjut ke penerima awards yang berikutnya adalah Desa Berdoro. Desa Berdoro, kegiatan pelatihan dan penguatan penyandang disabilitas. Ini adalah program yang ditawarkan oleh Desa Berdoro. Kami mengundang Kepala Desa Berdoro Bapak Prihartono untuk bisa naik ke atas panggung. Silakan Bapak. Silakan ada ke depan Bapak untuk berfoto bersama. Baik, terima kasih. Dan penerima awards yang berikutnya adalah
Desa Menganto. Desa Menganto. Kegiatan susun ilmu yaitu memfasilitasi tempat penitipan anak berkebutuhan khusus, kejar paket ABC dan rumah baca. Kepada perwakilan Desa Menganto Ibu Lin Prasetyowati, dipersilahkan untuk bisa naik ke atas panggung Ibu dan juga menerima awards-nya. Baik, terima kasih Ibu. Masih ada 2 lagi untuk penerima awards. Langsung saja untuk penerima awards yang berikutnya adalah Desa Margosari. Desa Margosari dengan kegiatan Bank Duafa untuk masyarakat miskin yang terdampak pandemi. Kepala Desa Margosari Bapak Syaikil sudah hadir secara virtual dan untuk penerimaan awards akan diwakili oleh teman-teman dari Merdeka.com. Silakan untuk dapat diterima terlebih dahulu. Ini dia, mohon untuk dapat diwakilkan. Silakan Bapak. Mewakili Kepala Desa Margosari Bapak Syaikil yang sudah hadir secara virtual yang nanti akan memberikan speech-nya. Terima kasih. Penerima awards yang terakhir adalah Desa Bukit Sungkai. Desa Bukit Sungkai dengan kegiatan pos kesehatan jiwa, pemeriksaan kesehatan lansia, pemberian makanan bergizi, memberikan santunan masyarakat miskin dan warga hingga pemeriksaan kesehatan dan pemberian makanan tambahan untuk balita. Kembali kepada teman-teman dari Merdeka.com untuk dapat menerima awards. Sebagai perwakilan dari Kepala Desa Bukit Sungkai Bapak Mariono yang sudah hadir secara virtual pada sore hari ini. Selamat Bapak. Dan nanti Bapak akan memberikan speech ya Pak ya. Baik, untuk mohon diterima. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Menteri. Silahkan untuk bisa kembali dulu Bapak. Terima kasih sekali lagi untuk telah memberikan awards-nya pada sore hari ini. Baik, Bapak dan juga Ibu sekalian, sekarang saatnya kami memberikan waktu kepada para penerima awards untuk bisa memberikan speech-nya. Yang pertama, saya akan mengundang dari Desa Wungus Biru untuk bisa memberikan speech-nya, yaitu Bapak Dadang Kusnadi. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penghargaan ini, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga banyak terima kasih kepada keluarga besar Merdeka.com yang mana telah menyelenggarakan acara ini dengan sukses. Kita juga banyak terima kasih saya ucapkan kepada Gus Menteri sebagai Bapak Desa-Desa dan di seluruh Indonesia yang telah menyerahkan penghargaan kepada kami, khususnya desa kami, Desa Wungus Biru, Kecamatan Barulimbangan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Semoga penghargaan ini menjadi pemicu semangat dalam memajukan desa sehingga kami bisa lebih penuh
semangat dalam menjalankan tugas yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah Desa Dungusiru yang mana selalu mendampingi dan jajarannya kepada kepala desanya. Tidak lupa, pengerahan ini saya dedikasikan kepada seluruh segenap masyarakat Desa Dungusiru Kabupaten Garut. Semoga pengerahan ini menjadi motivasi buat kami semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak.